Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mambuli Gedeng Siregar dengan NIM 51831510337 di kelas PTKC 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggerakkan lengan robot, di mana ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu alat dan bahan apa saja yang akan digunakan, kemudian bagaimana langkah-langkah pembuatannya, yang ketiga bagaimana langkah-langkah penggunaannya nantinya, dan bagaimana pengambilan akuisisi data. Baik, masuk ke yang pertama yaitu alat dan bahan. Di sini ada 4 buah komponen yang kami gunakan. Yang digunakan yang pertama yaitu Nodem 2, kemudian servo, di mana pada kali ini kami menggunakan 4 buah servo yang mana keempat-empatnya mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga papan sirkuit, dan yang keempat kabel male to male sebanyak kurang lebih 12 biji. Baik, masuk ke bagaimana langkah-langkah pembuatan pada lengan robot ini. Di sini kami menggunakan Nodem 2. Ada 6 buah pin yang kami gunakan, yaitu yang pertama pin G atau sebagai negatif, kemudian 3 volt digunakan sebagai pin positif, dan di sini ada 4 buah pin lagi yaitu D0, D1, D2 dan D3. Di mana D1 digunakan sebagai data pada servo 1 yaitu sebagai fondasi. Kemudian D1 digunakan data pada servo 2 yaitu pada capit. Kemudian D3 digunakan data pada servo 3 yaitu sebagai siku. Kemudian D3 digunakan pada servo 4 sebagai bahu. Nah, keempat buah servo ini dipasang 3 buah kabel, di mana 2 sebagai kabel power berisi positif dan negatif, dan satunya lagi digunakan sebagai kabel data. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan. Pertama, pada Nodem 2-nya dihubungkan kabel power. Kemudian kabel power tersebut dihubungkan ke daya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan power bank sebagai satu dayanya. Nah, gerakan tadi menandakan bahwasanya robot sudah hidup. Nah, untuk aplikasi penggunaannya, setelah tadi robot hidup, maka pada HP kita hidupkan WiFi-nya, kemudian dibuka. Nah, nanti akan muncul WiFi robot tersebut, yaitu pada yang kami buat ini robotnya adalah Robotika APTKC. Nah, sudah dihubungkan, kemudian setelah dihubungkan dibuka aplikasinya, yaitu paling ujung. Ini tadi mana, Bang? Pada kesempatan ini kami menggunakan nama aplikasi Robot Am. Nah, beginilah tampilan interface dari controller untuk lengan robot tersebut, di mana berisi gerakan fondasi yaitu servo 1, kemudian gerakan capit yaitu servo 2, gerakan siku yaitu servo 3, dan gerakan maju mundur servo 4. Nah, beginilah contoh pengimplementasiannya, yaitu gerak fondasi, maka akan saya geser ke kanan seperti ini, ke kiri, kemudian saya geser lagi ke kanan. Nah, untuk capit membuka kemudian menutup, untuk siku naik turun, kemudian untuk bahu maju mundur. Nah, baik, saya putar kembali. Baik, kita akan ambil contoh sampel yaitu tutup botol. Nantinya lengan robot ini mengambil tutup botol tersebut. Turun. Baik, tutup botol
sudah terapit oleh capit, kemudian kita naikkan itunya, bahunya, naikkan, kemudian siku kita turunkan, kemudian kita geser. Inilah contoh implementasinya, contohnya. Kemudian kita turunkan kembali titik bawah. Baik, begitu untuk bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di langkah keempat, yaitu untuk bagaimana pengambilan akuisisi data. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengambil 4 data. Yang pertama yaitu rentang pergeseran servo, kemudian yang kedua waktu tempuh servo bergeser, kemudian yang ketiga kuat arus, dan yang keempat kuat tegangan. Baik, yang pertama yaitu untuk rentang pergeseran servo. Langsung saja kita contoh. Untuk servo pertama yaitu sebagai fondasi bergerak sebesar dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian servo 2 yaitu capit bergerak dari 155 derajat sampai 180 derajat. Kemudian untuk servo 3 yaitu siku bergerak dari 60 derajat sampai 170 derajat. Kemudian untuk servo keempat yaitu bahu bergerak dari 0 sampai 140 derajat. Kemudian yang kedua yaitu menghitung waktu tempuh pergerakan servo, baik itu dari servo 1, servo 2, servo 3, servo 4. Nah, untuk mengukur waktunya kita menggunakan stopwatch. Nah, karena keterbatasan alat, maka kita beginilah untuk mengukur waktu. Jadi kita hitung stopwatch, kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk servo 1 bergerak dari 94 derajat ke 180 derajat. Nah, begitulah contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kuat arus pada komponen, yang mana yang kita gunakan yaitu multimeter untuk mengukur kuat arusnya. Pada multimeter kita geser ke 10 ampere, kemudian kita tempatkan positif di 10 ampere, kemudian kita tempatkan kabel negatif yang hitam ke pin G. Kemudian untuk positif, karena kita menghitung kuat arus pada seluruh servo, maka kita akan bergeler dari D0 kemudian sampai D3. Kita ukur berapa kuat arus yang mengalir pada tiap servo. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, mengukur kuat arus tegangan atau volt pada nodem 2 atau pada seluruh komponen yang ada. Nah, di sini kita kembalikan untuk kabel positif ke pengukuran di arus di bawah 10 ampere, kemudian kita geser volt di bawah ke 20 karena tegangan yang kita gunakan itu di bawah 20 volt. Nah, baik, untuk mengukurnya kita tempatkan kabel negatif di G, di G, kemudian positif di 3 volt. Geser ke sana aja. Ya, belum geser. Ya. Nah, itu dan hasilnya adalah 3,50. Itulah kuat arus tegangan pada lengan robot ini. Baik, sekian penjelasan saya mengenai untuk pengambilan data pada lengan robot. Selanjutnya nanti yaitu mengenai bagaimana implementasi program pada microcontroller dan user interface-nya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kami gunakan untuk menggerakkan lengan robot yang telah kami buat. Pada program yang kami buat ada 5 buah library, yang mana 5 buah library ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ESP8266YP.H yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan atau servis WiFi dari ESP. Kemudian WiFi Client.H untuk membuat akses point pada ESP itu sendiri. Kemudian ESP8266
web server.h, yaitu untuk menampilkan web server atau menyimpan file ke dalam memori. Kemudian yang keempat yaitu serpo.h yang digunakan sebagai library serpo itu sendiri. Dan yang kelima yaitu web HTML, di mana berfungsi untuk memanggil file yang berada dalam chip memori ESP untuk dijadikan halaman web dari web server. Nah, untuk isi dari web html.h yaitu adalah ini, di mana isinya berisi program yang kami buat untuk menampilkan desain interface pada aplikasi yang kami buat. Nah, tidak lupa untuk menambahkan di atas program HTML tadi yaitu const char main fake program R, di mana fungsinya untuk memanggil main fake dari program dari R. Nah, kemudian masuk ke bagian HTML-nya, ada head, kemudian body, di mana di sini pengaturan body baik dari background color, kemudian pengaturan kontainer, pengaturan input bagaimana warnanya, kemudian pengaturan tombol button bagaimana warnanya, kemudian output bagaimana jenis teksnya, bagaimana tampilan displaynya. Kemudian masuk ke isi body, di mana ada kontainer judulnya gaskan, kemudian ada form action, di mana isi dari form action ini adalah tampilan untuk menggerakkan 4 buah serpo tadi, di mana ada slider 1 yaitu sebagai pondasi, kemudian slider 2 digunakan sebagai capit, kemudian slider 3 digunakan sebagai siku, kemudian slider 4 digunakan sebagai bahu, yang dimana fungsinya masing-masing sudah dijelaskan tadi. Kemudian pada HTML ini juga kami menggunakan script function send data, di mana fungsinya adalah untuk mengirimkan data real time dari pergerakan yang kami lakukan pada lengan robot tadi, baik itu pada serpo 1 yaitu pondasi, ataupun serpo 2 capit, atau serpo 3 siku, dan serpo 4 bahu. Script inilah yang berfungsi untuk mengirimkan data real time-nya ketika kami menggerakkan siku nanti, yaitu berapa derajat yang kami gerakkan, maka data akan terkirim ke web yang kami buat. Baik, balik ke program Nodem2-nya, di mana pada program kami buat menggunakan 4 buah define, di mana define ini berguna untuk mengatur port pada serpo. Nah, di mana pada pin D0 digunakan sebagai serpo bahu, serpo pondasi, kemudian pin D1 digunakan sebagai capit, kemudian pin D2 digunakan sebagai siku, kemudian pin D3 digunakan sebagai bahu. Nah, di sini adalah penamaan access point yang kami buat untuk menggerakkan lengan robot tadi, di mana namanya adalah Robotik A PTKC 2018 dan password 1 sampai 9. Kemudian ini adalah tampilan untuk inisiasi IP address, di mana IP address-nya yaitu local IP 1.2.3.4 dan gateway-nya yaitu 1.2.3.4. Kemudian subnet max-nya yaitu per 24. Kemudian kami membuat inisiasi library variabel serpo, di mana ada 4 buah yaitu myserpo 1 digunakan sebagai pondasi, kemudian myserpo 2 sebagai capit, myserpo 3 sebagai siku, dan myserpo 4 sebagai bahu. Kemudian kami menggunakan ESP 2866 web server port 80 untuk port dari web server terbuka. Kemudian kami menggunakan di sini ada server.send text HTML, di mana script ini berfungsi untuk mengirim halaman web dengan lokasi web di ESP web server. Nah, inilah tadi fungsi dari
const char main fake program R tadi berfungsi sebagai memanggil agar web HTML tersebut dapat dipanggil. Kemudian di sini ada inisiasi untuk penjabaran nilai dari web dengan memanfaatkan data dari lokal menggunakan JavaScript atau function dokumen. Nah, ini adalah fungsi dari JavaScript tadi, yaitu function send data, yaitu post 1, post 2, post 3, dan post 4. Nah, ini dia, yaitu post 1, post 2, post 3, dan post 4. Disinilah nanti data mengenai berapa derajat servo digerakkan, yaitu seperti pada pondasi atau capit atau bahu maupun siku. Kemudian void setup, yaitu serial begin 115.200, kemudian delay 500. Kemudian di sini kami membuat inisiasi standby sekaligus pengenalan untuk inisiasi variabel servo ke void atau pin pada masing-masing servo. Ini 4 buah servo, masing-masing memiliki nama. Kemudian di sini ada sebuah script yang membuat ketika robot digerakkan maka akan ada gerakan acak yang bisa disebut sebagai mode standby pada lengan robot, di mana pada MyServo 1 atau sebagai pondasi berada pada 90 derajat, kemudian MyServo 2 yaitu capit berada pada 155 derajat, kemudian MyServo 3 yaitu siku yaitu 157 derajat, kemudian MyServo 4 bahu yaitu berada pada 0 derajat. Ini adalah kondisi standby lengan robot ketika dihidupkan. Kemudian di sini ada konfigurasi access point dan IP bawaan dari inisiasi IP address. Kemudian ini adalah untuk mengunci IP address sebagai access point dan web server. Dan ini adalah untuk mengaktifkan server lokal dari ESP web server tadi. Kemudian ada void loop, yaitu ESP web server akan diaktifkan secara terus-menerus. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai bagaimana program yang digunakan untuk menggerakkan lengan robot tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.